Halo semua, semoga sehat dan bahagia selalu. Pada 3 video yang lalu, kita telah membahas kisah inspiratif dari orang-orang yang tergolong savant. Kali ini kita akan sedikit mensugesti diri dengan berbagi kisah inspiratif lainnya, yang berasal dari kelompok disabilitas. Namun mereka mampu sukses dan berbuat sesuatu yang bahkan melebihi orang pada umumnya. Apa itu disabilitas? Menurut KBBI, disabilitas adalah keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, serta keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Pernahkah Anda merasa tidak mampu berbuat sesuatu yang membanggakan? Mungkin melalui kisah beberapa orang berikut mampu menginspirasi kita, bahwa di dalam keterbatasan saja mereka mampu, lalu mengapa kita tidak? Berikut beberapa kisah inspiratif dari beberapa orang terkenal di dunia, yang dianggap memiliki disabilitas. Namun mereka mampu berbuat sesuatu yang bahkan melebihi orang pada umumnya. Satu, Stephen Hawking. Lahir di Inggris pada tanggal 8 Januari tahun 1942. Saat di sekolah dasar ia merupakan siswa dengan nilai terburuk di kelasnya. Dan pada usia 21 tahun, dia mengalami sklerosis lateral amiotrof atau ALS, yang lambat dan langka yang juga dikenal sebagai penyakit saraf motorik, atau penyakit Lou Gehrig yang melumpuhkan tubuhnya secara perlahan selama puluhan tahun. Namun seiring perjalanan waktu dia menjadi seorang fisikawan teoritis, seorang kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge. Hawking terkenal akan teorinya tentang lubang hitam dan penciptaan alam semesta, serta ia menerima belasan penghargaan tinggi dan bergengsi selama hidupnya. Dia adalah seorang fisikawan yang termasyhur abad ini. 2. Stevie Wonder. Lahir tanggal 13 Mei tahun 1950 di Michigan, Amerika Serikat. Stephen Hardaway Judkins atau yang dikenal dunia dengan nama Stevie Wonder, terlahir secara prematur yang membuat pembuluh darah di bagian belakang matanya, memiliki gangguan hingga menyebabkan kebutaan. Mengutip wawancara lewat telepon dengan harian Kompas dan The Jakarta Post, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2012 dari laman Kompas, dia mengatakan, "Menjadi buta membuat saya mempunyai kesempatan agar bisa berbagi dan memberi semangat kepada mereka yang tuli, buta, dan mereka yang terpinggirkan, bahwa mereka berharga." Ia telah merekam lebih dari 30 hits, memenangkan 21 penghargaan Grammy, dan pernah menerima Lifetime Achievement Grammy Award dan meraih Oscar. Dia adalah seorang legenda musik. 3. Bethany Hamilton. Lahir di Hawaii, pada tanggal 8 Februari tahun 1990. Bethany sudah berselancar sejak usia 2 tahun, dan mengikuti banyak kompetisi berselancar dan memenanginya sejak masih kecil. Pada usia 13 tahun saat sedang berselancar, lengan kiri Bethany diserang seekor hiu 15 kaki, dan membuatnya kehilangan banyak darah serta harus diamputasi. Banyak orang berpendapat bahwa karir berselancarnya telah tamat.
Namun sebulan setelah kejadian tersebut dia sudah turun berselancar lagi tanpa lengan kirinya. Dan 6 bulan setelahnya, ia bahkan memenangkan Best Comeback Athlete ISPY World dalam sebuah pertandingan. Ketika Anda berjuang, segalanya akan menjadi mungkin. Saya tidak akan mengubah hal yang terjadi pada saya. Saya lebih banyak memiliki kesempatan merangkul orang lain dengan satu tangan daripada ketika memiliki dua tangan, ucapnya. 4. Ludwig van Beethoven. Siapa sih yang tidak pernah mendengar karya musik dari seorang Beethoven? Lahir tanggal 16 Desember tahun 1770. Dia adalah seorang komponis dan pianis Jerman. Pada usia 28 tahun ia menyadari bahwa pendengarannya mulai berkurang pada telinga kirinya dan menjadi benar-benar hilang saat usianya yang ke-44 tahun. Ia sempat mengalami depresi, namun dia bangkit dan tetap berkarya. Dia dipandang sebagai salah satu komponis yang terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan zaman romantik. 5. Nick Vujicic. Lahir tanggal 4 Desember tahun 1982 di Melbourne, Australia. Nick terlahir tanpa lengan dan kaki. Saat berusia 10 tahun, Nick pernah mencoba bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya di dalam bak mandi sendiri, karena tindakan bully yang dialaminya di sekolah. Berkat dukungan ibunya dan kisah inspirasi yang dibacakan oleh ibunya, Nick bangkit. Nick lulus dari Universitas Griffith pada umur 21 tahun dengan 2 gelar sarjana sekaligus, yaitu akuntansi dan perencana keuangan. Beberapa lama kemudian dia menjadi seorang motivator. Pada 2005, Nick Vujicic membuat organisasi Life Without Dream, yang merupakan sebuah organisasi non-profit internasional dengan tujuan berbagi harapan dan cinta sejati yang Nick sudah alami kepada orang-orang di seluruh dunia. Dia adalah seorang motivator dunia yang sangat menginspirasi banyak orang yang hampir kehilangan harapan. That we have a choice, either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. 6. Franklin Delano Roosevelt. Lahir di Hyde Park, New York, tanggal 9 Januari tahun 1882. Pada tahun 1921 ketika ia berusia 39 tahun ia mengalami kelumpuhan. Selama menderita sakit, ia menumbuhkan sifat sabar dan kemampuan menguasai diri sendiri. Ia juga memperluas pengertiannya mengenai masalah-masalah sosial. Berkat dukungan keluarga dan kerabatnya, ia menjalani terapi dan bertekad bahwa dirinya tidak akan kalah oleh penyakit tersebut. Kemudian pada tahun 1924 Frank kembali sehat dan kembali ke kancah politik. Pada umur 63 tahun dia menjadi Presiden Amerika Serikat ke-32 dan merupakan satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang terpilih 4 kali dalam masa jabatan dari tahun 1933 hingga 1945. Roosevelt dianggap sebagai salah satu presiden terbesar AS karena berhasil membawa negara tersebut keluar dari depresi besar dan melewati Perang Dunia II melawan Nazi dan Kekaisaran Jepang. Namun ia wafat pada tanggal 12 April tahun 1945 menjelang takluknya Nazi Jerman.
Selain kisah dari nama-nama tadi, juga terdapat banyak kisah menginspirasi lainnya dari berbagai orang di dunia, termaksud dari orang dengan disabilitas yang menginspirasi dari tanah air kita sendiri. So, apakah kisah inspiratif tadi dapat sedikit membuka pikiran dan semangat kita untuk sukses dan berkaya? Demikianlah sedikit informasi inspiratif kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya, serta nyalakan lonceng pemberitahuan untuk mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya. Apa yang kita miliki maupun apa yang tidak kita miliki bukan merupakan faktor utama kesuksesan, namun niat, ketekunan dan kerja keraslah faktor utama kesuksesan tersebut. Dan satu lagi, janganlah pernah kehilangan harapan, karena kehilangan harapan sama artinya Anda kehilangan pena untuk menulis jalan kehidupan Anda.